Keadaan tersebut sering disebutkan dengan istilah land freeze sebagai kematian perdata, peralihan hak atas tanah. Bukan melarang sama sekali, akan berdampak kepada terjadinya perbedaan data subjek. Halo, jumpa lagi di Bincang Pengadaan Tanah, ruang diskusi dan berbagi pengalaman. Kali ini kita akan bincang tentang peralihan hak setelah adanya penetapan lokasi pengadaan tanah. Sering dikatakan, tanah-tanah yang masuk dalam penetapan lokasi pengadaan tanah tidak boleh dialihkan ke pemilikannya. Tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan lain-lain cara pengalihan. Benarkah seperti itu? Pengertian penetapan lokasi atau penlok disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021, yaitu penetapan atas lokasi pembangunan yang ditetapkan dengan keputusan oleh gubernur, bupati, wali kota yang dipergunakan sebagai izin. Keputusan penetapan itu pada lokasi yang ditunjuk tersebut berfungsi atau dipergunakan sebagai izin untuk pengadaan tanah, izin untuk perubahan penggunaan tanah, dan untuk peralihan hak atas tanah. Karena demikian itu, maka penlok memiliki fungsi strategis di dalam pengadaan tanah. Ada yang memposisikan sebagai tanda petik gerbang hukum. Hal tersebut mengacu kepada fungsi penlok sebagai izin dimaksudkan tadi. Dalam pengertian bahwa setelah penlok maka menjadi boleh, menjadi sah melakukan 3 hal disebutkan tadi. Ungkapan lain, dengan terbitnya penlok, pelaksana pengadaan tanah dapat dilakukan. Apabila tidak ada penlok atau penlok belum terbit, pengadaan tanah tidak dapat dilakukan. Begitu juga manakala penlok berakhir, kegiatan atau proses pengadaan tanah berhenti, tidak dapat dilakukan atau diteruskan sampai dengan terbit lagi penlok. Apakah itu penlok perpanjangan, pembaruan, atau penlok baru. Oleh karena penlok membawa konsekuensi terhadap lokasi yang ditunjuk atau ditetapkan, undang-undang menegaskan beberapa tahapan penting harus dilakukan sampai dengan penlok diterbitkan. Terdapat prosedur yang harus dilakukan dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar penlok dapat diterbitkan. Antara lain yaitu pemberitahuan rencana pembangunan, sosialisasi, pendataan awal, konsultasi publik, dan lain-lain. Konsekuensi dimaksud antara lain berupa pembatasan atau larangan dilakukan aktivitas tertentu terhadap tanah di dalam lokasi penlok. Keadaan tersebut sering disebutkan dengan istilah land freeze. Land freeze sering diartikan bahwa pemilik tanah tidak dapat melakukan perbuatan hukum hak atas tanahnya. Identik dengan diistilahkan sebagai kematian perdata, akan tetapi berbeda dengan kematian perdata, tidak persis seperti itu. Dengan adanya penlok, masih dimungkinkan melakukan, hanya saja menjadi terbatas. Perbuatan atas hak tanahnya dibatasi. Misalnya, apabila ada keinginan untuk melakukan peralihan hak atas tanahnya menjadi tidak bebas. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengatakan bahwa setelah penetapan lokasi, pihak yang berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada instansi yang memerlukan tanah melalui lembaga pertanahan. Tegas, pasal ini menentukan, bukan melarang sama sekali, boleh mengalihkan hak atas tanah, tetapi dibatasi hanya kepada instansi yang memerlukan tanah saja, tidak boleh kepada pihak lain. Selain itu juga ditentukan mesti melalui lembaga pertanahan. Lembaga pertanahan di sini dimaksudkan adalah kantor pertanahan atau pelaksana pengadaan tanah itu. Selain ditentukan dibatasi dimaksud, apabila dilakukan pengalihan hak setelah penlok akan berdampak kepada terjadinya perbedaan data subjek, hasil pendataan awal, dan data subjek yang dimuat di dalam DPPT, dokumen perencanaan pengadaan tanah, dengan data subjek hasil ident-invent yang dilakukan oleh Satgas A, Satgas B. Hal lainnya adalah mengenai boleh atau tidak mendirikan bangunan dan atau menanam tanaman keras atau tanaman tahunan di atas tanah yang masuk penlok.
Meskipun di dalam peraturan perundangan mengenai pengadaan tanah tidak secara eksplisit disebutkan sebagai dilarang. Akan tetapi apabila setelah penlok kemudian dibuat bangunan baru atau menambah luas bangunan dan atau menanam tanaman tahunan, tentu akan berdampak kepada terjadinya perubahan data, yakni akan terjadi perbedaan data awal yang dihimpun pada saat pendataan awal dengan data hasil identifikasi dan inventarisasi oleh Satgas A, Satgas B. Dampak lain atau dampak ikutan dari apabila terjadi perubahan data berupa tambahan bangunan dan tanaman tumbuhan akan berakibat kepada perubahan nilai atau jumlah ganti kerugian karena komponen yang dinilai telah berubah. Misalnya seperti ini. Sebelumnya tidak ada bangunan. Pada saat penilaian dilakukan menjadi atau telah ada bangunan. Atau luas bangunan bertambah dari sebelumnya. Hal lain adalah tanaman tumbuhan sebelumnya tidak ada. Menjadi ada pada saat dilakukan perhitungan nilai ganti kerugian. Keadaan terakhir ini yang terjadi perubahan tersebut yang kemudian didata oleh Satgas A, Satgas B pada waktu melakukan ident invent. Kita tahu ident invent dilaksanakan setelah penlok ditetapkan. Dan data hasil ident invent yang dituangkan di dalam daftar nominatif dan peta bidang tanah itulah yang dijadikan dasar melakukan perhitungan nilai ganti kerugian oleh penilai pertanahan. Maka apabila setelah penlok sampai dengan turunnya penilai melakukan penilaian, ada dilakukan aktivitas penambahan bangunan, tanaman, dan atau benda lain, maka yang dinilai nantinya adalah keadaan dan data terakhir, yaitu pada waktu ident invent atau pada saat penilai melakukan inspeksi lapangan. Padahal di dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dikatakan bahwa nilai ganti kerugian yang dinilai oleh penilai merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan. Ini berarti nilai ganti kerugian yang dihitung adalah nilai dengan keadaan serta data benda-benda yang ada di atas tanah adalah nilai dan jumlah pada waktu pengumuman penlok. Jadi dengan demikian jelas bahwa larangan dimaksudkan bertujuan untuk menjaga keadaan itu, menghindari terjadinya perubahan data saat pengumuman penlok dengan data yang dinilai oleh penilai pada waktu melakukan penilaian. Jikalau ada kemudian pertambahan bangunan, pertambahan tanaman yang dinilai yang berbeda dari keadaan saat pengumuman penlok, maka hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 34 tadi. Lebih jauh, tentu saja perlu dihindari terjadinya jumlah uang yang dibayarkan menjadi bertambah oleh karena perubahan data dimaksud tadi. Namun harus diakui pula dalam beberapa kasus terjadi jarak waktu pengumuman penlok atau penerbitan penlok dengan penilai melakukan penilaian rentang waktu yang cukup lama. Ada yang hingga berbulan-bulan, bahkan ada yang tahunan. Beberapa pertanyaan dapat dikemukakan seperti ini. Jangka waktu larangan menanam dan membangun dimaksud tidak ditentukan berapa lama. Bagaimana apabila setelah penlok bertahun kemudian baru penilaian? Tantangannya adalah berupa kondisi lapangan yang tentu saja bisa berubah. Misalnya bangunan dan atau tanaman tumbuhan dan benda lain di atas tanah itu ada yang rusak, ada yang hilang, dan dapat pula bertambah jumlahnya. Pertanyaan kedua, bagaimana apabila setelah penghitungan ganti kerugian dilakukan? Jumlah ganti kerugian telah ditetapkan. Namun, pembayaran dilakukan setelah lama pada waktu berikutnya. Pertanyaan lainnya, bagaimana apabila kemudian tidak jadi atau batal pengadaan tanahnya? Padahal sudah bertahun pemilik tanah berhenti beraktivitas di atas tanahnya karena adanya pembatasan atau larangan setelah penlok itu. Demikian, sampai jumpa dalam video berikutnya. Tulis pengalamanmu di kolom komentar. Siapa tahu dapat kita bahas dalam episode berikutnya.